Halo, jumpa lagi dengan saya Edi Zagius dari Bondis Consulting. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang writing therapy. Apa itu writing therapy? Writing therapy adalah aktivitas menulis yang menimbulkan atau memberi dampak efek-efek terapeutik tertentu. Misalnya, pengendalian emosi yang lebih baik, untuk merilis emosi-emosi negatif, penguatan diri, meningkatkan awareness, meningkatkan motivasi. Saya tidak akan membahas writing therapy di sini dari segi akademis ya. Saya hanya akan membahas dari segi prakteknya saja. Tapi kalau dari sisi praktek, ini nanti yang akan saya ceritakan terkait dengan pengalaman-pengalaman saya mempraktekkan sendiri, baik pada saat saya berada di kelas-kelas menulis maupun pada saat saya menggunakan teknik ini untuk memberikan penguatan-penguatan secara pribadi. Ada beberapa macam writing therapy ya. Anda nanti bisa memilih untuk Anda manfaatkan untuk keperluan Anda pribadi. Yang pertama, teknik menulis surat. Ada berbagai macam teknik menulis surat. Misalnya, teknik menulis surat untuk masa lalu, teknik menulis surat untuk masa depan, teknik menulis surat terakhir, atau teknik menulis surat kepada diri sendiri. Pada intinya, teknik menulis surat ini merupakan bentuk pengungkapan segala hal yang ingin kita tumpahkan, seperti kalau kita menulis diary yang sudah saya buatkan juga videonya di sini. Inti dari teknik menulis surat ini biasanya adalah pengungkapan segala hal yang dirasakan oleh penulisnya kepada pihak yang dituju, misalnya kepada sahabat boleh, kepada diare juga boleh, kepada orang tua juga boleh, kepada diri sendiri yang ideal juga boleh, kepada Tuhan juga boleh. Yang penting teknik menulis surat harus ada alamat yang dituju atau pihak yang dituju atau pihak yang diajak bicara. Yang kedua, teknik menulis diary. Biasanya menulis diary ini dipakai sebagai katarsis bagi pelepasan emosi-emosi pribadi ya. Kita bisa membuat jurnal atau menulis setiap hari, selembar, 2 lembar boleh, berapapun boleh ya, tidak ada batasan. Yang penting ketika Anda merasa ada satu perasaan atau ganjalan perasaan yang ingin ditumpahkan, Anda bisa memilih format diary ini. Nah, di situ Anda bisa menuliskan, mengisahkan, Anda tumpahkan semuanya ya, yang membuat Anda mendongkol, membuat Anda emosi, jengkel, atau bahkan membuat Anda bahagia, bersyukur, semuanya bisa Anda tuliskan di situ. Nah, ini biasanya akan memberikan efek-efek yang melegakan. Yang ketiga, writing therapy juga bisa berbentuk memo pesan-pesan moral ya. Saya melihat teknik ini ada di dalam bukunya Ibu Melly Keong, salah satu pakar parenting di Indonesia ya, sahabat kami juga. Nah, beliau memiliki kebiasaan untuk memberikan catatan-catatan kecil, memo-memo kecil kepada anak-anaknya ya. Memo itu berisi pesan-pesan moral ya, pesan-pesan yang berhubungan dengan budi pekerti. Nah, pesan-pesan penting lainnya yang bisa didesain sesuai kebutuhan saat itu. Nah, kemudian pesan-pesan itu dimasukkan ke dalam kotak pensil anak-anaknya. Nah, anak-anak nanti ketika mereka sampai di sekolah di pagi hari mulai membuka pesannya itu, mereka bisa teringat kembali atau kayak semacam dikuatkan dengan pesan-pesan kecil tersebut. Kan menurut saya ini salah satu teknik writing therapy yang sangat membangun untuk anak-anak Anda, dan menurut saya perlu Anda praktekkan nantinya. Yang keempat, kartu mindset atau kartu motivasi. Jadi Anda bisa memanfaatkan potongan-potongan kertas kecil, bisa misalnya kartu nama yang sudah tidak dipakai, di baliknya ada yang kosong kan, Anda bisa tuliskan sesuatu untuk Anda berikan kepada anak Anda ya. Anda tuliskan pesan-pesannya di situ untuk anak Anda. Jadi mirip dengan
memo pesan moral tadi, tetapi yang ini dalam bentuk kartu. Nah, kartu ini bisa didesain sendiri, pesan-pesannya pun bisa Anda konstruksikan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan Anda. Contohnya, Anda sedang ingin menguatkan nilai-nilai kedisiplinan kepada anak Anda. Di kartu itu, Anda bisa tuliskan pesan-pesan yang berhubungan dengan kedisiplinan. Anda bisa ambil dari quote orang lain, Anda bisa ambil juga dari buku-buku tertentu, atau Anda create sendiri sesuai dengan apa yang Anda inginkan atau Anda maksudkan, ya. Nah, setelah Anda tuliskan pesan-pesannya, Anda nanti bisa tambahkan misalnya kata-kata seperti ini. Apa komentar kamu? Tuliskan di bawahnya. Atau apa pendapat kamu tentang pesan ini? Berikan atau tuliskan di bawah pesan ini. Kartu-kartu motivasi ini sebenarnya merupakan alat untuk mengingatkan seseorang atau mungkin anak-anak Anda tentang pesan-pesan terpenting di dalam hidup mereka, ya. Kalau misalnya Anda merancang program ini untuk 1 bulan atau 2 bulan, setiap pagi atau setiap hari Anda berikan kepada anak Anda, saya sangat yakin bahwa kartu-kartu mindset atau kartu motivasi ini yang berisi pesan-pesan ini akan ada dampaknya terhadap diri mereka. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, ini juga memberikan dampak kepada Anda sendiri sebagai pihak yang menuliskan pesan-pesan itu. Karena ketika Anda menuliskan pesan-pesan tadi, otomatis Anda sebenarnya juga sedang memperkuat nilai-nilai tersebut ke dalam diri Anda. Dan ini bisa meningkatkan awareness Anda terhadap nilai-nilai yang sedang ditransformasikan atau sedang ditularkan kepada orang lain tersebut. Yang kelima, chatting. Nah, ini sebenarnya sudah sering kita lakukan tanpa kita sadari. Ini ada dampak positifnya. Contoh, misalnya Anda sedang galau, kemudian Anda menghubungi teman Anda, ya, entah sahabat baik Anda atau teman dekat Anda atau pacar Anda atau pasangan Anda, siapapun, ya, yang Anda kenal dengan baik dan Anda percayai, dan kemudian Anda bercerita di situ, ya. Anda menuturkan apa saja yang menjadi ganjalan di hati Anda, ya. Nah, ini juga sebenarnya merupakan satu bentuk writing terapi. Kenapa? Karena ketika Anda sedang mencurahkan isi hati Anda melalui chatting ini dan kemudian mendapatkan respon, itu biasanya ada semacam pelepasan, ada kelegaan yang muncul dari aktivitas itu. Apalagi kalau pihak atau teman Anda yang Anda ajak chatting tersebut mampu memberikan semacam tanggapan yang benar-benar pas dengan suasana hati Anda, ya. Nih, ini sangat membantu sekali, ya. Misalnya Anda tertekan terhadap satu masalah tertentu, ya, daripada Anda pendam sendiri, ya, membuat hati Anda semakin tidak nyaman, ya, Anda bisa melepaskan emosi negatifnya dengan cara chatting dengan sahabat-sahabat Anda atau orang-orang yang Anda percayai. Nah, ini juga merupakan satu bentuk writing terapi. Karena setiap kali Anda mendapatkan efek yang positif dari aktivitas itu, dari aktivitas menulis tadi, berarti ini memberikan terapi tertentu kepada diri Anda pribadi, ya. Manfaatkan teknik ini dengan baik. Yang keenam, menulis resolusi. Ini juga merupakan satu bentuk writing terapi yang sangat positif untuk Anda praktekkan, ya. Saya misalnya terbiasa untuk menulis resolusi pada akhir tahun, ya, untuk menuliskan rencana-rencana di tahun baru atau di tahun berjalan nantinya. Aktivitas menulisnya berisi tentang hal-hal yang kemarin sudah kita capai atau kemudian ingin kita tingkatkan. Jadi kayak semacam evaluasi setahun belakangan. Kemudian berdasarkan evaluasi setahun belakangan itu, kita bisa menyusun semacam komitmen, ya, untuk setahun ke depan saya mau ngapain, ya. Apa saja yang ingin saya
capai di tahun tersebut, dan kemudian target-target apa yang saya tetapkan dengan constraint waktu tertentu. Menulis resolusi ini bisa menumbuhkan motivasi yang lebih besar pada momen-momen ketika kita melakukan penulisan resolusi tersebut, ya. Perkara nanti misalnya resolusinya mau dilakukan atau enggak, ya itu soal lain, ya. Yang penting Anda sudah melakukan aktivitas itu di waktu-waktu yang memang Anda butuhkan. Apakah harus menunggu akhir tahun? Tidak, ya. Pada saat Anda berulang tahun itu juga bisa dilakukan, atau pada saat Anda misalnya baru saja mendapatkan pekerjaan baru atau mendapatkan proyek baru atau hal-hal yang sifatnya harus segera dilakukan dan Anda butuh bantuan motivasional dari dalam atau komitmen yang lebih kuat lagi. Nah, itulah saat yang tepat buat Anda untuk menuliskan resolusi. Yang ketujuh, menulis skrip sugesti diri. Ini maksudnya adalah Anda bisa menulis sendiri atau menyalin tulisan-tulisan orang lain yang sifatnya atau isinya itu menguatkan pada diri kita. Ya. Jadi skrip-skrip ini bisa Anda dapatkan cukup banyak di buku-buku hipnoterapi biasanya. Atau kalau Anda mau, Anda juga bisa menggunakan kalimat-kalimat bijak, wise word dari para tokoh, ya, yang cocok dengan kebutuhan Anda saat itu atau kebutuhan emosi atau istilahnya frekuensi emosi Anda saat itu. Anda cukup googling begitu saja, dan kemudian ketika Anda sudah menemukan, Anda tuliskan itu dalam secari kertas bisa, dalam diary juga bisa. Pelan-pelan Anda salin, Anda resapi kata-kata itu. Buka hati Anda supaya pesan-pesan itu masuk ke dalam diri Anda, ya. Atau kalau misalnya bukan wise word, Anda juga bisa menggunakan ayat-ayat kitab suci, ya. Pesan-pesan di dalamnya Anda tuliskan ulang, dan pada saat Anda menulis, Anda benar-benar fokus di sana, ya, hadir di dalam proses itu, ya, dan kemudian menanamkan di dalam diri Anda. Nah, itu akan menjadi satu terapi yang kemungkinan akan bisa menguatkan kondisi Anda saat itu. Kalau misalnya Anda dalam posisi galau dan Anda dapat kalimat-kalimat yang tepat, Anda jadikan itu sebagai semacam sugesti diri, saya yakin itu akan memberikan penguatan untuk Anda. Ini writing therapy. Yang kedelapan, curhat atau chatting dengan sosok anonim. Ya, maksudnya Anda bisa berteman dengan orang-orang tertentu yang Anda percaya, tetapi Anda tidak pernah mengenal sosok ini sesungguhnya siapa. Ya, ini banyak terjadi di media sosial yang mana banyak orang memiliki akun-akun yang menggunakan nama samaran atau mendevelop sebuah akun yang merupakan alat untuk riset, ya. Ini uniknya dari teknik yang ke-8 ini, ya. Jadi kadang-kadang kita merasa lebih nyaman, lebih gampang menumpahkan segala macam unek-unek kita kepada sosok yang tidak terlalu tahu siapa diri kita sebenarnya atau aktivitas sehari-hari kita, atau kita tidak kenal mereka secara langsung. Kadang-kadang mungkin Anda juga pernah merasakan ketika Anda mau curhat kepada orang tua, susah. Anda mau curhat kepada teman dekat, susah. Ya, Anda curhat kepada pasangan, kadang-kadang juga khawatir akan menimbulkan beban atau apa seperti itu. Ya, nah ini sebenarnya kondisi yang normal. Nah, ketika kondisinya seperti itu dan Anda tidak menemukan medium lain yang bisa Anda ajak untuk saling mencurahkan isi hati, Anda bisa manfaatkan teman-teman anonim ini, ya, untuk bercerita atau berbagi cerita. Nah, saya yakin ini juga ada dampaknya untuk menguatkan Anda. Nah, teknik-teknik writing therapy tadi nantinya akan saya bahas lebih detail lagi. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa apapun kondisi emosi Anda saat itu, apapun pengalaman yang Anda alami pada satu momen tertentu, Anda bisa memanfaatkan writing therapy ini sebagai alat untuk membantu proses
pemulihan, proses penguatan, proses pelepasan emosi-emosi negatif yang mengganjal di dalam benak Anda. Yang penting Anda bisa menggunakan teknik-teknik ini sebagai salah satu cara untuk membantu Anda lepas dari berbagai macam beban itu tadi. Ya. Nah, saya mau cerita pada saat saya menjalankan teknik writing terapi ini, khususnya teknik menulis pesan terakhir, ya. Moga-moga nanti saya sudah buatkan videonya. Anda bisa cek di link ini kalau videonya sudah dibikin, ya. Nah, di kelas saya di sesi menulis pesan terakhir ini pernah suatu saat, ya, ada satu peserta yang badannya itu gede, kekar sekali, ya. Pada saat saya sampaikan bahwa oke, kita masuk sesi writing terapi, itu udah masih pada ketawa, ya, semua masih nyantai lah, ya, seolah-olah ya ini hanya sekedar latihan. Nah, yang menarik pada saat proses writing terapi tadi dijalankan, mereka mulai menuliskan pesan terakhir mereka, dan kemudian saya iringi dengan musik yang cocok dengan suasana saat itu. Apa yang terjadi? Ada luapan emosi yang sangat luar biasa menurut saya, ya. Saya bilang luar biasa karena si kekar ini, ya, ketika menuliskan pesan-pesannya untuk orang yang dia kasihi itu, tiba-tiba menangis sangat keras sekali, ya. Badannya sampai terguncang-guncang. Jadi mungkin Anda bisa bayangkan bagaimana orang yang sebelumnya kelihatan sangat tegar, sangat optimis, ketika harus menuliskan pesan terakhir untuk orang-orang yang dicintai, mendadak merasa seperti tidak memiliki apa-apa lagi, atau merasa sangat berat sekali untuk menuliskan pesan terakhir tersebut, ya. Nah, waktu itu saya ingat kami hanya bisa memberikan tisu saja dan tidak mau mencampuri lagi lebih jauh lagi, ya. Kami biarkan proses itu karena itu semacam pelepasan emosi, karena nanti setelah mengalami hal tersebut yang terjadi adalah kelegaan. Silahkan Anda memanfaatkan teknik-teknik writing terapi tadi. Kalau misalnya ini masih sifatnya pengantar, nanti Anda bisa ikuti di video-video saya berikutnya. Oleh karena itu, jangan ragu lagi kalau misalnya Anda baru pertama kali menyaksikan video dari channel ini. Saya persilahkan Anda untuk segera subscribe dan kemudian bunyikan loncengnya. Jangan lupa Anda berikan like dan komen jika ada pertanyaan-pertanyaan, dan semoga diskusi-diskusi kita terkait dengan writing terapi ini bisa berlanjut di video-video berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi. Sukses untuk Anda.